Nah, harganya berapa Mas kalau sapi-sapi yang darah bunting? Tergantung BCS-nya, body condition scoring-nya, speknya seperti apa, lalu jenis sapinya seperti apa. Sapi-sapi yang kita datangkan di kandang sapi Prah Farm rata-rata PFH, peranakan Friesian Holstein, warna hitam putih mayoritas, ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sapi Prah Farm, terima kasih banyak masih menonton konten-konten dari tim Sapi Prah Farm. Kembali lagi bersama saya Bayu dari Sapi Prah Farm. Di siang hari ini tim Sapi Prah Farm berkesempatan membahas beberapa hal tentang dunia sapi perah. Jadi hari ini beberapa hari terakhir kami mendatangkan sapi-sapi perah yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Berapa sapi-sapi yang datang, yang kami beli, berasal dari Baturaden, ada juga yang berasal dari lokal daerah Kabupaten Malang, terutama di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, berapa harga sapi perah terupdate di Bakalan Sapi Perah terupdate di bulan September tahun 2024. Jadi teman-teman perlu diketahui sapi-sapi yang kita datangkan masih sama dengan kebiasaan kami dalam mendatangkan sapi perah. Untuk memulai bisnis sapi perah, kami biasa mendatangkan sapi-sapi itu dalam kondisi darah bunting di usia kehamilan 7 bulan, 8 bulan, ataupun 9 bulan. Adapun juga sapi-sapi yang kita datangkan sudah laktasi 1. Laktasi itu apa? Laktasi itu sapi yang sudah bisa dipanen susunya. Laktasi 1 juga kita datangkan. Nah, apa plus minusnya dari mendatangkan sapi darah bunting maupun laktasi? Jadi plus minusnya ya kalau sapi laktasi yang kita datangkan, alhamdulillahnya kita langsung bisa panen susu. Tapi minusnya kadang-kadang dari 4 puting ambing yang ada dalam sapi, kadang-kadang ada beberapa sapi yang ada gejala mastitis ataupun yang paling fatal sudah tidak keluar susu. Akan tetapi bukan itu faktor yang kita perhatikan. Faktor yang kita perhatikan berapa jumlah susu yang dihasilkan. Walaupun normalnya sapi itu diperah 4 ambing, akan tetapi ada juga beberapa sapi di kandang Sapi Prah Farm yang keluar hanya 3 ambing, 3 puting, itu menghasilkan susu di atas rata-rata. Jadi analisa kami paling sederhananya adalah yang kami butuhkan volume susunya, bukan dari, ya mohon maaf, misalnya sapi hanya keluar 2 puting misalnya, 2 puting yang keluar tapi produksinya sudah di atas rata-rata dan secara operasional ekonomisnya tercukupi, ya pasti masih akan terus kita pelihara dan tidak kita afkir. Kan tetapi plus minusnya seperti itu kalau kita mendatangkan sapi-sapi yang laktasi. Nah, kalau untuk sapi darah bunting, plusnya adalah kita beberapa bulan mendatang berkesempatan ataupun berpeluang mendapatkan populasi tambahan dari anak sapinya atau pedetnya. Tapi yang namanya industri kandang sapi perah belum tentu juga darah bunting ini dari misalnya dari 100 sapi yang kita datangkan, tingkat melahirkan tidak akan mungkin berhasil 100%. Pasti akan ada 1, 2, 3, 4, sampai 5 ekor anak sapi yang meninggal ataupun tidak terselamatkan. Itu umum dan lumrah dalam pengadaan sapi di level darah bunting. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, sebelum sapi-sapi itu masuk ke kandang kita, pastikan sapi-sapi tersebut
satu sehat, yang kedua tidak memiliki ataupun tidak adanya virus Brucella. Bahayanya virus Brucella, kalau misalnya kita beli sapi darah bunting, yang kita khawatirkan biasanya Brucella itu akan menyerang di trimester ataupun di usia kehamilan 7 bulanan. Tiba-tiba anaknya keluar keguguran. Dan sapi-sapi yang sudah terkontaminasi Brucella tidak bisa dipelihara karena dia akan menular penyakitnya dan tidak bisa disembuhkan. Jadi harus dipotong paksa. Nah, minusnya dari sapi-sapi darah bunting adalah satu, cash flow kita ketahan. 2-3 bulan kita nggak dapat apa-apa, hanya ngasih makan, menjaga asupan gizi yang mereka butuhkan sampai mereka bisa melahirkan dengan normal, dengan harapan pedetnya selamat. Apabila pedetnya selamat, kalau jantan langsung kita jual, bisa untuk menutup operasional selama 3 bulan, ataupun kalau betina biasanya kita breeding, kita pelihara sampai nanti dia menjadi sapi perah, bisa dipanen susunya di usia kurang lebih 24 bulan. Nah teman-teman, sapi perah farm sendiri posisi hari ini dari 100 ekor yang sudah masuk, kita baru produksi susu di 20-an ekor. Jadi ibarat kata 20% kita produksi susu, yang 80% kita menunggu kelahiran. Kenapa tim sapi perah farm tidak beli langsung semuanya sapi-sapi laktasi? Ya karena memang barangnya nggak ada, sapinya yang nggak ada. Karena sekarang susu itu laku, susu laku, yang terjadi ya para petani ataupun penjual-penjual sapi tidak menjual sapi-sapi yang memproduksi susu. Yang dijual rata-rata darah bunting usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Itu saja posisi hari ini jumlahnya semakin menipis. Untuk sapi-sapi darah bunting usia kehamilan 7 bulan, 8 bulan itu jumlah yang dijual sekarang semakin menipis. Terakhir kami berburu sapi di beberapa daerah, rata-rata posisi hari ini bahkan yang tersedia itu darah bunting usia kehamilan 4, 5, 6 bulan. Itu akan tambah memperpanjang masa tunggu kita sampai si sapi ini bisa menghasilkan susu. Nah, harganya berapa Mas kalau sapi-sapi yang darah bunting? Tergantung BCS-nya, body condition scoring-nya, speknya seperti apa, lalu jenis sapinya seperti apa. Sapi-sapi yang kita datangkan di kandang sapi perah farm rata-rata PFH, peranakan Friesian Holstein, warna hitam putih mayoritas. Ada juga peranaan Friesian Holstein yang jenis Castroli ataupun Kanada, ada juga kita Red Holstein. Jadi kita nggak bisa milih posisi hari ini. Kita lihat ada orang nawarkan sapi di tempat kita, BCS-nya oke, tinggi badan, lebar pinggul, ambingnya kita lihat semua fisiknya, kulitnya dan lain sebagainya oke, langsung kita ambil. Posisi hari ini pun kita setiap minggunya mendatangkan sapi kurang lebih minimal di 10-20 ekor per minggunya. Sembari kita menunggu kandang-kandang kami berikutnya jadi. Harganya posisi hari ini untuk sapi-sapi darah bunting di usia kehamilan 7-8 bulan itu di atas 25 juta. Karena kami dari tim sapi perah farm punya kriteria khusus tinggi badan yang masuk ke kandang kita minimal di angka 140 cm. Bukan kenapa kami kok punya kriteria itu, karena desain kandang kami, besi yang ada di atas kepala sapi ini ketinggiannya 100 cukup untuk minimal menghalangi sapi agar kakinya tidak naik ke atas keramik. Jadi spek badan yang kita butuhkan 140 cm. Kalau sapinya terlalu kecil, nanti nyelonong masuk ke depan, kepleset dan lain sebagainya akan berbahaya bagi kami. Itu satu. Yang kedua, memang saya dari dulu dalam membeli sapi suka dengan sapi-sapi yang posturnya tinggi, besar dan lebar. Nah, untuk ukuran sapi perah, memang bobot rata-rata sapi-sapi perah yang ada di Indonesia berkisar hanya di 300-400 kg. Harganya
25 juta sampai 30 juta posisi darah bunting 7-8 bulan. Tapi posisi hari ini bisa saya pastikan lah, harga-harga yang di kisaran di bawah 25 juta saya kira juga mungkin masih ada, tapi ya spek body condition scoringnya tidak begitu ideal menurut saya. Kalau sapi-sapi yang ada di kandang sapi Perah Farm, posisi hari ini sapi datang treatmentnya, sapi-sapi darah bunting, biasanya langsung kita berikan beberapa multivitamin, obat cacing dan lain sebagainya, kita push pakan yang ada di kandang sapi Perah Farm ini, khususnya sapi-sapi darah bunting, karena kami berharap sapi darah bunting ini sebelum dia nanti melahirkan, kondisi badannya itu sudah benar-benar BCS-nya terbentuk, sudah bagus, sudah baik, sehingga ketika melahirkan kami harapkan mereka bisa menghasilkan susu secara maksimal. Berapa susu yang kita targetkan untuk sapi-sapi yang habis melahirkan dari sapi-sapi laktasi 1 ataupun darah bunting yang barusan melahirkan itu, kita mempunyai target minimum keluar susu rata-rata di angka 14 liter rata-rata. Laktasi 1, memang laktasi 1 kemampuannya rata-rata di angka segitu sudah sangat baik sekali, dan kita sudah mendapatkan keuntungan yang setimpal. Dan tetapi ada beberapa sapi-sapi kami yang posisi hari ini laktasi 1 habis melahirkan mampu menghasilkan susu hingga 25 liter, 26 liter, 27 liter dengan komposisi pakan yang nanti akan kami bahas di konten-konten sapi Perah Farm berikutnya. Berikut penjelasan dari saya terkait update harga sapi. Kalau laktasi ya, laktasi hampir mirip lah dengan darah bunting sekarang, harganya tidak jauh beda. Intinya posisi hari ini rata-rata harga sapi perah yang tersedia di atas 25 juta. Terima kasih banyak teman-teman dari manapun kalian berada yang sudah terus setia menonton konten Sapi Perah Farm. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sapi Perah Farm, dukung kami di Instagram juga, follow akun Instagram kami @sapiperahfarm.id. Jangan lupa juga teman-teman komentar di kolom komentar kami, request mau dibuatkan video apa, insya Allah akan kami buatkan di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.